Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik para siswa, pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-7 yang masuk pada materi fisika inti itu draft kelima ya. 2 draft lagi itu adalah masalah tentang kimia atom dan kuantum ya, fisika kuantum. Nah, baik para siswa, kita masuk kepada radioaktivitas ya. Saya membahasnya menjadi 3 komponen, yaitu definisi, sinar alfa beta, dan satu lagi tentang peluruhan. Semoga tercukupkan ya waktu yang disediakan buat saya. Kita mulai dengan definisi dulu, para siswa. Nah, para siswa, ini adalah lambang dari bahan radioaktif, jadi dia merupakan roda yang terbelah menjadi 6 bagian ya, selang-seling kuning hitam, kuning hitam, kuning hitam. Dalamnya itu ada lingkaran berwarna kuning. Jadi kalau melihat lambang seperti ini, itu artinya bahwa bahan yang ada pada yang kamu lihat itu bersifat radioaktif. Maka kamu harus segera menghindar dan berlari menjauh dari bahan tersebut. Ya. Kita mulai dari kalimat ini ya, kata-kata ini. Radioaktif. Saya mulai dari radioaktif, itu adalah kata sifat yang artinya senantiasa memancarkan energi, atau dia itu memancarkan energi radiasi. Nah, kalau begitu, sesuai dengan kata radioaktif, maka kalau gitu zat radioaktif adalah zat yang selalu memancarkan energi, gitu. Nah, energi apa yang dipancarkan itu, ya? Energi yang dipancarkan atau radiasi yang dipancarkan itu adalah sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Oh, kalau begitu, melihat dari definisi yang ini, maka radioaktivitas itu adalah gejala, ada siswa masuk lagi, sebentar. Baik, saya lanjutkan ya. Gejala terpancarnya zat-zat radioaktif akibat adanya peluruhan atau disintegrasi inti dalam rangka menuju inti stabil. Jadi inti-inti yang berada pada perbandingan N per P di atas pita kestabilan atau di bawah pita kestabilan atau jumlah protonnya atau nomor atomnya itu di luar atau lebih besar dari 82, maka pasti dia tidak stabil itu. Nah, ketidakstabilan itu yang dilakukan oleh inti-inti tadi adalah dengan cara melakukan peluruhan atau disintegrasi. Jadi membuang bagian dalam tubuh dia itu keluar dari intinya agar supaya inti atom dia itu menjadi stabil. Stabil di sini maksudnya adalah perbandingan N per P mendekati pita kestabilan atau berada pada pita kestabilan. Yang kemarin sudah Ibu jelaskan itu ya. Nah, inti-inti yang mengalami peluruhan itu disebut sebagai inti radioaktif, ya. Tadi sudah saya sampaikan, berarti inti-inti radioaktif adalah inti-inti yang berusaha mencapai pita kestabilan dengan cara memancarkan zat-zat radioaktif, memancarkan sinar radioaktif berupa alfa, beta, gamma. Dan nanti ada 2 sinar lagi yang mungkin bisa dia pancarkan. Nah, yang kita sering jumpai adalah sinar alfa, beta, dan gamma. Nah, kita pelajari dan kita langsung komparasi saja ya supaya lebih mengena ke sasaran tentang sifat dari sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma itu. Kita mulai dari lambang kimianya. Alfa itu adalah mirip seperti inti helium, berarti nomor atomnya 2, nomor masanya 4. Ya. Kemudian beta itu adalah elektron bebas, jadi elektron yang tidak berada pada inti atom, jadi elektron yang berkeliaran kemana-mana namanya elektron bebas ya. Jadi min 1, 0, artinya muatannya min 1 dan dia masanya 0. 0 itu berarti diabaikan terhadap proton atau neutron. Kemudian gamma itu sifatnya netral, jadi muatannya tidak ada, 0, kemudian nomor masanya juga 0. Jadi 3 ini sifat lambang kimia dari alfa, beta, gamma. Kemudian yang kedua daya ionisasi. Nah, sekarang kita bandingkan daya ionisasi. Daya ionisasi itu adalah daya dari sinar-sinar itu untuk melakukan ionisasi pelepasan elektron pada suatu atom pada suatu elektron di atom senyawa lain. Bentar ya. Aduh.
Baik, masukkan siswa. Kalau udah jam segini jangan apa ya, aduh jangan terlambat masuk lagi nih ya, sudah terlambat 10 menit nih sebenarnya nih. Sampai mana tadi ya? Nah, daya ionisasi adalah daya melakukan pengionan suatu elektron di kulit terluar pada atom lainnya. Jadi dia mampu melepaskan elektron pada kulit terluar untuk atom lainnya gitu. Itu adalah daya ionisasi. Nah, untuk daya ionisasi itu cara melihatnya adalah dengan penghitaman plat film. Jadi kalau zaman dahulu kita itu film itu menggunakan kalau berfoto gitu lah ya, itu menggunakan roll film yang warnanya kecoklatan gitu. Jadi ketika ketika kita memfoto maka nanti terjadi bercak putih ya yang berasal dari reaksi antara argentum bromida Ag+ menangkap elektron sehingga dia menghasilkan endapan argentum yang berwarna putih dan menimbulkan bercak pada film tersebut. Nah, daya ionisasi ini menggambarkan daya rusak dari sinar-sinar itu, begitu maksudnya ya. Nah, ternyata bahwa sinar alfa itu daya ionisasinya paling besar. Sedangkan sinar gamma paling kecil, sinar beta itu pertengahan. Itu artinya alfa itu memiliki daya rusak yang paling besar atau paling berbahaya di antara ketiga sinar ini. Ya, itu adalah daya ionisasi. Kemudian bagaimana dengan daya tembusnya? Nah, para siswa, daya tembus ini ternyata ya Allah itu maha adil ya. Alfa yang demikian memiliki daya rusak yang paling besar, ternyata daya tembusnya itu paling kecil. Sebaliknya, gamma yang memiliki daya ionisasi paling kecil di antara ketiga sinar ini, ternyata daya tembusnya paling besar. Sedangkan beta pertengahan ya. Ilustrasinya seperti ini ya. Jadi alfa itu mampu menembus lembaran kertas yang tebalnya itu sekian 0,05 mili. Kemudian sinar beta itu mampu menembus aluminium dengan ketebalan 1 mili, ya lumayan lebih tebal lagi dia mampu menembus tuh. Sedangkan gamma itu mampu menembus timbal, LED itu maksudnya timbal ya, yang memiliki ketebalan kurang lebih 20 cm. Itu dia mampu menembus itu. Ya. Nah, kenapa demikian ya? Alfa itu karena dia memiliki proton 2, neutron 2, jadi berat juga itu ya ketika dia menembus agak lebih besar dibanding beta dan gamma. Apalagi gamma ya, gamma ini termasuk dalam deretan gelombang elektromagnetik sehingga dia itu lebih dikatakan sebagai foton ya daripada alfa maupun sinar beta. Itu adalah daya tembus dari ketiga sinar. Kemudian pengaruh terhadap medan magnet. Medan magnet atau simbolnya itu B ya, yang kemarin waktu semester ganjil kita belajar. Medan magnet, medan listrik itu E ya. Ternyata baik alfa maupun beta itu dipengaruhi, sedangkan gamma tidak, karena gamma itu adalah dia bermuatan dia tidak bermuatan atau dia netral gitu lah ya. Sehingga bila ada medan magnet seperti ini, nah jam segini masuk pula. Saya lanjutkan. Sehingga ketika kita melihat ini ada B yang titik-titik itu maksudnya B yang keluar dari kertas ya. Medan magnet yang keluar dari bidang atau keluar dari kertas gitu. Kemudian 3 sinar itu dilewatkan pada medan magnet B ya. Maka ternyata untuk gamma itu dia lempeng saja itu lurus gitu. Artinya dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet gitu. Tetapi alfa dan beta itu menyimpang dari pergerakan. Jadi dia dibelokkan. Alfa dibelokkan ke kanan, untuk yang B-nya keluar dari atau menuju pembaca, keluar dari kertas. Sedangkan beta dibelokkan ke kiri dan pembelokan beta itu lebih signifikan dibanding alfa gitu. Nah, bagaimana cara kita mencari ini arahnya kenapa alfanya ke kanan lalu betanya ke kiri? Ya tentu saja kita harus mengingat bahwa ini adalah gejala adanya gaya Lorentz yang terjadi akibat adanya partikel elementer yang masuk ke bidang medan magnet. Maka dia akan terjadi resultansi antara kecepatan partikel tersebut dengan medan magnet sehingga menghasilkan gaya Lorentz. Jadi gaya Lorentz itulah yang membelokkan alfa maupun beta tersebut. Jadi kalau di semester ganjil kemarin kita belajar bahwa gaya Lorentz itu adalah interaksi antara V
cross B gitu ya, kali Q gitu ya, BQV sebenarnya, maka ini partikel-partikel baik alfa maupun beta itu terpengaruh oleh gaya Lorentz. Jadi kalau kita lihat arahnya itu yang ini ya, ini adalah V-nya, kemudian ini adalah B-nya, dan gaya Lorentz itu adalah seperti ini. Nah ini adalah, kalau pakai telapak tangan ya, pakai telapak tangan berarti ini jempolnya, kemudian ini 4 jari lainnya, dan ini gaya Lorentz adalah telapak tangannya. Nanti silahkan dibuktikan sendiri ya. Nah ini gaya Lorentz yang Fleming ya, ini adalah aturan Fleming itu adalah untuk yang muatan positif. Jadi alfa karena bermuatan positif, sinar alfa itu adalah bermuatan positif, maka dia sesuai dengan arah aturan Fleming ini. Jadi kalau kita melihat ya B-nya itu titik ya, artinya keluar dari bidang tuh, B-nya titik, kemudian ini B-nya ya, lalu kecepatannya ke atas gitu ya, V-nya ke atas, maka gaya Lorentz-nya ke arah kanan. Nanti dibuktikan sendiri ya pada kasus yang seperti ini. Maka nampak sekali bahwa alfa itu dibelokkan ke kanan ini. Ini alfa dibelokkan ke kanan, alfa ini ya dibelokkan ke kanan. Nah, adapun beta karena dia negatif ya, elektron itu kan negatif berarti. Nah, yang bermuatan negatif itu dibelokkan berlawanan dengan aturan gaya Lorentz. Untuk yang muatan positif berarti dia dibelokkan ke kiri, gitu ya. Nah, bagaimana kalau dibalik ya? Jadi medan magnetnya menembus kertas seperti ini. Jadi B-nya silang gitu, ya. Kemudian kecepatannya ke atas, gitu ya. Maka tentu saja gaya Lorentz-nya ke kiri. Ini adalah gaya Lorentz-nya, pengaruh gaya Lorentz-nya. Maka tentu saja alfa itu disimpangkan ke kiri, pengaruh gaya Lorentz ke kiri, sedangkan betanya berlawanan ke kanan. Adapun gamma, dia tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik. Oke, sampai di bagian ini ada yang ingin disampaikan tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan saja. Ada? Ada, Bu. Tidak, Bu. Semoga dipahami ya. Dan kalau masih bingung juga, mungkin terlalu cepat atau bagaimana keterangan saya, ya semoga nanti videonya bisa disimak kembali ya. Kalau masih belum paham juga gitu. Nah, sekarang kita menuju kepada poin ketiga, yaitu tentang peluruhan. Apa itu peluruhan? Saya menulis, peluruhan adalah ini ya, proses pemecahan inti atom yang tidak stabil. Jadi inti atom yang tidak stabil, kalau yang stabil nggak mungkin terjadi pemecahan gitu ya. Yang tidak stabil tadi, proses pemecahan inti atom yang tidak stabil dengan cara memancarkan radiasi gitu. Nah, radiasi berupa apa? Radiasi berupa tadi ya, ada sinar alfa, beta, gamma, dan ada juga kadang ya positron maupun neutron. Nah, ini tidak harus itu, jadi intinya salah satu dari itu atau kombinasi dari itu gitu ya. Jadi peluruhan itu dikerjakan oleh inti atom yang memang tidak stabil ya. Ketidakstabilan kemarin sudah kita bahas ya berkali-kali, tadi saya terangkan juga ketidakstabilan itu disebabkan karena perbandingan N per P, neutron dengan proton itu tidak sesuai dengan pita kestabilan. Sehingga inti-inti yang memiliki perbandingan N per P di luar pita kestabilan, maka dia akan berusaha dengan cara, berusaha mendekati pita kestabilan maksudnya ya, dengan cara memancarkan radiasi, yaitu sinar-sinar itu tadi. Ya, para siswa. Nah, sekarang dikenal juga ada istilah aktivitas radiasi, aktivitas radioaktif atau A besar. Apa itu? Saya menulis ya. A itu adalah jumlah bahan radioaktif yang meluruh per satuan waktu. Jadi istilahnya kalau kita menyimpan bahan radioaktif misalkan uranium, maka nanti beberapa selang waktu tertentu ternyata radioaktif yang kita simpan itu, uranium yang kita simpan itu akan berkurang. Berkurang apa? Jumlahnya gitu. Nah, artinya bahwa radioaktif itu melakukan aktivitas gitu ya. Jadi aktivitas itu didefinisikan sebagai pengurangan jumlah yang meluruh dibagi dengan waktu atau min dn per dt. Min itu artinya pengurangan, jadi ada jumlah yang berkurang begitu. Sedangkan A itu sendiri, aktivitas radioaktif didefinisikan lagi sebagai lambda kali N. Lambda itu adalah koefisien konstanta peluruhan. N itu adalah jumlah zat yang meluruh begitu.
ya, atau ya jumlah zat yang meluruh ya. Nah, kalau dengan demikian, kalau kita gabungkan antara persamaan ini dengan ini ya, maka kita taruh di sebelah sini. Nah, di sini saja ya. Maka saya tuliskan lambda kali N sama dengan min dN per dt. Jadi ini dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini. Nah, gitu dia. Lalu, saya ubah ini persamaannya, saya tata ulang ini dikali silang gitu ya, dipindah sana gitu. Maka saya dapatkan lambda kali dt sama dengan min dN per N. Jadi N-nya ditaruh di bawah gitu ya. Dikumpulkan dengan yang ada dN-nya gitu maksudnya. Nah, kita lihat ini ada dt, ada dN per N gitu. Artinya ini diferensiasi, sana juga diferensiasi. Berarti bisa kita integralkan kedua ruas tersebut ya. Ini kita integralkan, batas bawah 0, jadi dimulai dari 0 hingga T, yang ini dimulai dari N0 hingga NT gitu ya. Jadi kita mulai dari waktu 0 hingga waktu tertentu, kemudian kita mulai dari jumlah mula-mula bahan yang tersimpan hingga bahan yang tersisa gitu ya. Nah, integrasi dari lambda dt berarti adalah lambda kali T dengan batas 0, batas bawah 0, batas atas T. Saya yakin udah diajari integrasi ya. Kemudian yang ini sama dengan min, oke ya, dN per N, integrasi dari dN per N itu adalah ln N. Ya, ln N. Ln itu adalah E log. Ln itu logaritma dengan ln N gitu ya, dengan basisnya itu adalah E, jadi E log N. Ln adalah E log gitu ya maksudnya. Ya oke, ln N dengan batas bawah N0, batas atas itu NT. Batas bawah, batas atas dikurangi batas bawah. Berarti ini lambda T dikurangi 0 sama dengan min ln NT gitu loh ya, min ln NT atau begini ya, minusnya dipindah ke sini juga bisa ya. Nah, ini jadinya min, ini plus itu ya. Nah, ini min, ini menjadi plus. Berarti ini min ln N0 gitu ya para siswa. Nah, sehingga menjadi min lambda T sama dengan ln NT, karena ini adalah sifat logaritma log A per B sama dengan log A min log B, gitu kan ya. Berarti kalau log A min log B ya berarti log A per B, berarti log ln NT per N0. Itu ya, semua paham ya para siswa. Nah, ini adalah bentuk logaritma ya, seperti ini. Min lambda T sama dengan E log NT per N0. Kamu lihat ini adalah bentuk dasar dari logaritma, yaitu ini. A log B sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk logaritma, lalu kalau kita ubah dalam bentuk eksponensial, kan berarti basis A pangkat C gitu ya, sama dengan B gitu, sama dengan B. Nah, nanti kita juga ubah seperti itu. Berarti basis E gitu lah ya, basis E pangkat ini gitu lah ya, pangkat C ya, berarti pangkat min lambda kali T sama dengan hasil yang ini, B. Berarti NT per N0. Nah, berarti dengan demikian kita simpulkan bahwa NT itu sama dengan N0 kali E pangkat min lambda kali T. Ini dia hasil dari integrasi untuk persamaan aktivitas radioaktif. NT sama dengan N0 kali E pangkat min lambda kali T. Yang mana N0 itu adalah jumlah zat radioaktif mula-mula, sedangkan NT itu adalah jumlah yang tersisa, karena bahan radioaktif itu kan meluruh ya, jadi sisanya itu adalah NT. Kemudian E itu adalah bilangan natural, yang harganya itu kalau di kalkulator kita jumpai 2,7 sekian ya, saya lupa belakangnya angka berapa, silakan dicek lagi sendiri. Kemudian lambda itu adalah konstanta peluruhan, sedangkan T adalah waktu peluruhan. Sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan? Silahkan kalau ada. Ada tidak? Tidak, Bu. Bisa dipahami ya keterangan saya ya. Nah, sekarang kita menuju ke waktu paruh. Waktu paruh atau T setengah. Apa itu? Dalam kimia nuklir atau fisika nuklir kita kenal waktu paruh atau T setengah itu adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk berkurang menjadi separuh atau setengah dari jumlah semula.
Jadi ilustrasinya begini, kalau misalkan saya menyimpan bahan radioaktif ya, apa ya, misalkan saya menyimpan bahan radioaktif uranium ya, uranium 92235. Saya menyimpan sebesar 1 kilogram ya. Nah, pada selang waktu tertentu, bahan ini itu berkurang dan akhirnya setelah saya amati menjadi 0,5 kilogram. Nah, itu artinya ada selang waktu yang selang waktu, durasi waktu, sehingga bahan tadi yang saya simpan 1 kilo menjadi 0,5 kilo. Nah, itulah sifat dari zat radioaktif. Dia bisa meluruh, dia bisa melepaskan tubuhnya, sehingga berat dia yang tadinya 1 kilo menjadi separuhnya. Nah, kalau begitu, ini adalah berat mula-mula, ya 1 kilo itu, sedangkan ini adalah NT, jadi berat yang tersisa, berat yang kita dapati setelah zat radioaktif itu meluruh, dan waktu yang digunakan untuk menjadi separuhnya itu disebut sebagai T setengah atau waktu paruh. Waktu yang diperlukan zat radioaktif untuk berkurang ya menjadi separuh atau setengah dari jumlah semula. Bisa dipahami waktu paruh ini ya para siswa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah sekarang kalau kita gunakan persamaan yang ini ya, persamaan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa NT sama dengan N0 kali E pangkat min lambda kali T gitu ya. Kalau NT-nya itu sekarang menjadi setengah N0 ya, kalau NT-nya sekarang ya. Jadi jumlah yang tersisa dari bahan radioaktif itu menjadi setengah N0, maka waktu yang diperlukan itu adalah T setengah. Jadi nanti ini ya, yang T kecil ini akan saya ganti dengan T setengah, NT-nya saya ganti dengan setengah N0 gitu loh para siswa. Sehingga dari pemahaman ini maka kita ambil nggak bisa nyambung. Persamaannya jadi seperti ini. NT sama dengan setengah N0. Ya udah kita substitusi ya. Berarti setengah N0 sama dengan N0 kali E-nya tuh ini ya. Berarti E pangkat min lambda kali T setengah gitu maksudnya. Ya. Ini bisa kita coret ya, sebelah kiri ada N0, sebelah kanan ada N0, berarti kita coret begitu. Maka kita dapatkan setengah sama dengan E pangkat min lambda kali T setengah, gitu ya. Nah, ini adalah E itu adalah bilangan natural yang tadi sudah saya sampaikan, dia juga merupakan bagian dari logaritma. Jadi kalau saya jadikan logaritma, berarti ln saja. Ln sebelah kanan juga ln. Ln berarti elok ya, elok gitu. Nah, ln setengah berarti bisa saya tulis ln 2 pangkat min 1 gitu. Sama dengan, nah ini, ln E itu sama dengan 1 ya. Jadi ln E itu sama dengan 1. Kenapa? Karena ln E itu adalah E log E, berarti sama dengan 1. Oh, berarti ini sama dengan min lambda. Ini kan diturunkan ya, diturunkan begitu. Min lambda kali T setengah ln E. Nah, ini adalah 1 gitu. Sehingga kita dapatkan, ini diturunkan lagi ya, berarti min ln 2 sama dengan min lambda kali T setengah gitu ya. Berarti minusnya kita bagi ya, kalikan min sebelah kiri, kalikan min sebelah kanan, kalikan min gitu. Nah gitu ya, sebelah sini ya taruhnya saya ya. Itu artinya sekarang menjadi lambda kali T setengah itu sama dengan ln 2. Jadi kalau kita cari hubungannya, T setengah itu adalah ln 2 dibagi lambda. Ln 2 kalau kita cari di kalkulator itu harganya adalah 0,693. Oh, berarti kalau gitu T setengah itu sama dengan 0,693 dibagi lambda. Ini dia hubungan antara waktu paruh T setengah dengan konstanta peluruhan atau lambda. T setengah sama dengan 0,693 dibagi lambda. Nah, para siswa yang bagian terakhir ini adalah kurva peluruhan gitu, atau zat sisa peluruhan. Jadi para siswa, zat yang sifatnya radioaktif, dia akan terus-menerus meluruh dan melepaskan bagian sinar-sinar tadi, kayak alfa, beta, gamma, kemudian neutron, dan juga positron gitu ya, dari dalam intinya
maka nanti lama-kelamaan zat itu akan berkurang dan berkurang terus gitu. Tapi tidak akan pernah zat itu sampai habis 100%, habis nol gitu, nggak akan pernah seperti itu ya para siswa. Nah, sejalan dengan tadi ya yang sudah saya jelaskan bagaimana cara merunut gitu, maka nanti sama juga dengan persamaan yang dua tadi, ini dengan yang ini, kalau kita telusuri maka persamaan untuk peluruhan, kita dapatkan ini, persamaan ini langsung saja ya, karena durasi waktu sangat sempit sekali ya, buat saya tinggal setengah jam ini. NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Nah, setengah itu diambil karena kita selalu menisbatkan kepada waktu paruh atau T setengah. Barangkali kalau di kimia larutan ya, biasanya kita itu kan ada beberapa pemahaman ya, misalkan begini nih, suatu zat bereaksi pada suhu 10 derajat gitu ya. Ketika dinaikkan suhunya maka kenaikannya menjadi 3 kali semula, misalkan seperti itu. Maka nanti ya tinggal ini diganti sepertiga pangkat T per T sepertiga gitu berapa gitu ya. Itu adalah pemahaman yang biasa dipakai baik di kimia maupun di fisika juga kita pakai itu ya. Nah, kita kembali ke sini ya, radioaktivitas. Jadi zat sisa peluruhan itu didefinisikan seperti ini. NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Ini pangkat ya, pangkat dari setengah itu. NT itu adalah zat sisa hasil peluruhan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa radioaktif itu selalu meluruh, berkurang terus, begitu ya. Maka nanti tertinggal zat sisanya. Nah, namanya zat sisa itu dinamakan atau didefinisikan sebagai NT. Kemudian N0 itu adalah zat mula-mula yang kita simpan, ya. Satuannya ya bisa kilo, bisa gram, atau bisa apa saja ya, bisa liter dan sebagainya kalau dia cairan gitu. Kemudian T itu adalah waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan, kita menyimpan berapa lama gitu ya. Sedangkan T setengah yang ini ya berarti di bawah pangkat, itu pangkat tapi berada di bagian penyebutnya gitu ya. Itu adalah waktu paruh. Jadi waktu yang dipergunakan zat radioaktif itu untuk berkurang dari separuh jumlah asalnya. Sudah paham ya? NT sama dengan N0 kali setengah, dan setengah itu dipangkatkan oleh T per T setengah. Nah, para siswa kalau kita, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini silahkan kalau ingin bertanya. Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Ada? Lanjut ya. Oke, ya baik. Nah, baik para siswa, sekarang tahapan berikutnya adalah kurva peluruhan. Jadi para siswa, karena kalian itu jurusan IPA ya, tentu saja harus bisa memplottingkan hubungan dari persamaan tertentu. Seperti ini ya, persamaan ini. Kita plotkan, jadi kita hubungkan antara NT dengan T. NT dengan T, jadi NT ini dengan T ini gitu loh ya. Nah, maka hubungannya adalah hubungan eksponensial tentunya ya. Jadi T-nya sebagai sumbu X gitu, dan NT-nya pada sumbu Y. Hasilnya adalah bentuk kurva eksponensial. Nah, kurva eksponensial atau kurva hiperbola itu selalu didapatkan yang namanya garis asimtot gitu ya. Garis asimtot itu adalah garis yang tidak pernah disentuh oleh kurva, dan apalagi dipotong oleh kurva. Jadi garis yang tidak hanya didekati saja oleh kurva tetapi tidak pernah disentuh apalagi dipotong. Jadi ini adalah asimtotnya. Apa artinya? Ini adalah garis asimtot. Apa artinya? Artinya adalah peluruhan itu sifatnya hanya mendekati saja nol tapi tidak pernah nol. Artinya zat radioaktif itu tidak akan pernah habis begitu. Pasti ada walaupun jumlahnya sisanya sedikit sekali. Yang misalkan kamu menyimpan uranium itu tidak akan pernah habis. Terus dia akan meluruh, tapi dia tidak akan pernah menjadi nol, tidak akan pernah habis gitu. Karena kurva ini tidak pernah menyentuh garis asimtotnya. Semoga paham ya. Nah, kurvanya berbentuknya seperti ini ya, kurvanya. Kita mulai dari N0. N0 itu adalah N0 itu jumlah zat mula-mula. Jadi anggap saja kalau waktunya 0 berarti jumlah zat yang kita simpan adalah N0 gitu loh ya. Nah, lama-kelamaan ketika kita simpan, dia akan berkurang jumlahnya dan dia melandai seperti ini ya, yang kamu lihat itu, dan tidak akan pernah menyentuh pada garis
garis n sama dengan 0, tidak akan pernah menyentuh ke sana. Semua paham ya maksud saya ya? Nah, kalau kita pelajari kurva ini, maka kita melihat adanya yakni angka-angka yang menunjukkan adanya T setengah atau waktu paruh. Jadi tadi kalau saya bilang bahwa waktu paruh itu waktu yang dibutuhkan untuk berkurangnya zat radioaktif itu menjadi separuh dari sebelumnya, maka kalau di awal itu dia mula-mula adalah N0, ketika menjadi separuh gitu ya, separuh berarti kan setengah N0 tuh. Nah, kalau kita plottingkan, nih kita hubungkan antara N0 kemudian kita tarik garis ke bawah gitu ya, maka kita akan mendapatkan yang namanya waktu paruh itu ya. Jadi setengah waktu paruh itu didapatkan ketika kita membagi jumlah zat mula-mula menjadi separuhnya, maka kita plotting itulah waktu paruhnya dan seterusnya. Oke, sampai di bagian ini adakah yang ingin disampaikan tentang zat sisa peluruhan dan juga kurva peluruhan? Silakan kalau ingin bertanya. Ada tidak? Kurva peluruhan. Ini biasanya kalau SBMPTN sering sekali itu ya, soal yang diarahkan ke SBMPTN itu soal tentang kurva peluruhan. Silakan kalau ingin ditanyakan, ada tidak? Peluruhan radioaktif berikut, kami lihat itu ya. Berapakah waktu yang digunakan agar supaya zat yang tersisa itu adalah 12,5 gram? Nah, kalau kita melihat grafik peluruhan ini, tentu saja yang kita amati adalah ini kan ya. Ini, kemudian ini gitu. Apa maksudnya? Pada saat T sama dengan 0 itu artinya adalah kita mendapatkan N0. Jadi N0 adalah jumlah zat yang kita simpan gitu. Mula-mula gitu loh ya, zat mula-mula. Berarti N0-nya itu adalah 100 gram, sesuai dengan grafik tadi gitu. Nah, kalau kita menginginkan T setengah, berarti kita bagi dulu kan ya ini ya 50 gram. Nah, ini pas nih ya, 50 gram itu kita plottingkan ternyata dapatnya angka 30. Oh, ini berarti adalah T setengah. Oh, berarti data berikutnya T setengahnya adalah 30 menit gitu ya. Kita lihat satuan dari kurva tersebut gitu. Lalu yang diketahui juga itu adalah bahwa zat yang tersisa itu 12,5 gram. Yang tersisa berarti apa? NT ya, 12,5 gram. Paham nggak nih mendefinisikannya? Jelas ya? Halo? Bu. Baik, yang ditanya adalah waktu yang digunakan, berarti T-nya itu berapa gitu loh ya. Jadi berapakah waktu yang diperlukan pada zat tersebut yang awalnya 100 gram kemudian menjadi 12,5 gram gitu. Dengan waktu paruh sebesar 30 menit. Ya sudah, kita pakai persamaan peluruhan tadi, yaitu bahwa NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T kecil per T setengah gitu, pakai ini nih. NT-nya berapa? NT-nya ini 12,5 gram sama dengan N0-nya ini kan 100 gram dikalikan setengah pangkat T-nya yang dicari kan ya T setengahnya 30 menit ya sudah berarti per 30 gitu loh ya. Lalu ini kita lukir ya 100 dari ruas kanan kita lukir ke ruas kiri kan berarti menjadi 12,5 dibagi 100 sedangkan yang ini adalah setengah pangkat T per 30 gitu. 12,5 bagi 12,5 itu 1. 100 bagi 12,5 itu 8 kan ya. Berarti 1 per 8 sama dengan setengah pangkat T per 30. Nah, para siswa sekarang ketika kita melihat ini adalah eksponensial, maka usahakan 1/8 ini jadikan juga eksponensial dengan basis setengah gitu ya. Oh, itu artinya kan kalau 8 itu 2 pangkat 3 ya. Berarti 1/8 adalah setengah pangkat 3. Saya taruh di sebelah sini ya. Nah, berarti kalau gitu setengah pangkat 3 itu sama dengan setengah pangkat T per 30. Nah, para siswa saya sering melihat bahwa siswa itu sering mencoret begini, ini dicoret itu. Nggak boleh ya mulai sekarang. Jangan lakukan analisis cara seperti itu, nggak boleh ya. Karena ini bukan aksi cara mencoretnya, ini adalah bentuk perpangkatan. Nah, ini pakai logika. Logikanya begini, kalau ini sama dengan ini, nilainya sama. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sedangkan basisnya pun juga sama. Ini basis tengah, ini basis tengah sama. Maka kesimpulan kita adalah, logika kita adalah,
pangkatnya pun juga sama gitu loh para siswa. Tapi jangan kemudian kamu coret gitu, nggak boleh ya. Sekali lagi tolong diperhatikan dalam hal operasi matematikanya ya, jangan amburadul seperti nggak pernah belajar matematika. Rasa-rasanya nanti diketawain orang matematika, bahkan dimarahi gitu ya. Baik, berarti 3 itu sama dengan T per 30. Berarti kali silang T-nya adalah 90, satuannya menit. Jadi waktu yang dipergunakan agar supaya zat radioaktif tadi meluruh dari 100 gram menjadi 12,5 gram adalah 90 menit. Baik, di nomor 1 ini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Ada tidak? Halo? Tidak ada, Bu. Sudah jelas belum ini analisis perhitungannya? Oke, kalau belum jelas, baik. Kalau belum jelas tanyakan ya, jangan ragu-ragu ya. Ada kalau dengan Ibu nanti operasi matematika yang kadang itu amburadul, saya akan berusaha untuk memperbaikinya karena saya sering lihat itu di coretan para siswa itu yang tahun-tahun sebelumnya sih. Ini asik aja dia coret, ini asik aja dia coret, ya saya marahi dong ya, nggak boleh ya. Nggak boleh melakukan pencoretan karena itu bukan operasi matematika aljabar biasa, tapi ini adalah eksponensial. Jadi harus diperhatikan kaidah-kaidahnya dengan benar ya. Baik, saya kembalikan lagi. Sekarang nomor 2 ya, kita lihat ya. Dalam waktu 48 hari, 63/64 bagian suatu unsur radioaktif itu meluruh gitu. Nah, kalimat ini ya. Oh, saya baca dulu ya soalnya. Berapakah waktu paruh unsur radioaktif tersebut? Ya, kamu lihat ini ya. Dari kalimat ini kita dapat manfaat apa ini? Apa yang bisa kita simpulkan? Kalau 63/64 bagian unsur radioaktif itu meluruh, artinya yang tersisa berapa? Gitu kan? Yang tersisa adalah berapa bagian? Oke, berarti Ibu menulisnya NT sama dengan 1/64 N0. Itu maksud dari kalimat itu gitu ya. Kemudian 48 hari itu adalah waktu totalnya gitu ya, waktu simpannya. Nah, gitu dia. Berapakah T setengahnya kan berarti gitu ya, T setengahnya berapa? Ya udah pakai persamaan peluruhan gitu lah ya. NT sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Gitulah ya. NT-nya tuh ini ya, masukkan aja. Berarti 164 N0 sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Kita bisa coret nih ya. 1/64 itu setengah pangkat 6 ya. Karena kalau 1/2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 8 kan 64. Berarti 1/2 pangkat 3 pangkat 2 lagi. Berarti 1/2 pangkat 6. Gitu ya. Semoga paham maksud saya ya. Sama dengan ini setengah pangkat T per T setengah gitu. Jangan dicoret ini ya, dicoret enggak boleh. Tapi harus kita pahami secara logika ya, bahwa kalau ini sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan, dengan eksponensial basisnya sama, maka pangkatnya sudah pasti sama gitu ya. Berarti 6 sama dengan T per T setengah, susah ya nulisnya. T-nya berapa? 48 hari, ya udah masukkan itu angka itu. 6 sama dengan 48 dibagi T setengah, dibagi 61, dibagi 6 itu 8. Oh, berarti waktu paruh dari bahan ini adalah 8 hari. Sampai di bagian ini, ada yang ingin disampaikan? Paham? Semoga paham ya. Baik, saya lanjutkan nomor 3. Suatu unsur radioaktif meluruh dan tinggal 25% dari jumlah semula setelah 20 menit. Bagaimana ini? Saya nulis apa ini? Bila mula-mula massa unsur tersebut 120 gram, maka setelah setengah jam meluruh, tentukan massa sisa unsur tersebut. Baik, apa yang harus saya tulis nih? NT. Betul ya. NT sama dengan? Iya, 25% dari 100. Iya, 25% dari N0 gitu kan ya. Tinggal 25% dari jumlah semula gitu. Setelah 20 menit. Oh, berarti ini T-nya untuk 20 menit gitu ya. Berarti nanti kita dapatkan T setengahnya berapa gitu. Lalu yang diketahui juga itu jumlah massa unsur, tolong dimatikan dulu ya mic-nya ini. Nanti ya, terima kasih ya. Massa mula-mula jumlahnya 120 gram. Berarti itu N0 tuh ya. N0 adalah 120 gram.
Ditanyakan kalau setengah jam itu tersisa berapa zat radioaktifnya itu, kan gitulah ya. Oh berarti kalau T sama dengan 30 menit, kalau setengah jam kan 30 menit tuh. Berarti berapa NT-nya sekarang, kan gitu ya. Nah berarti proses kita cari dulu ini, ya kita cari dulu lah ya. Dengan persamaan NT sama dengan 0 kali setengah pangkat T per T setengah. Gitu ya. Aduh, susah nulis T setengahnya. NT-nya berapa? 25 per 100. 25 per 100 itu seperempat ya. Seperempat N0 sama dengan N0 kali setengah pangkat T per T setengah. Kita coret ya, nolnya ya. Sebelah kiri, sebelah kanan ada semuanya, berarti bisa dicoret. Seperempat jadikan eksponensial dengan basis setengah kan? Berarti setengah pangkat 2 gitu kan ya, sama dengan setengah pangkat T per T setengah gitu ya. Ingat jangan sekali-kali dicoretnya. Jadi langsung pakai logika ini sama dengan ini, berarti 2 sama dengan T per T setengah. Nah waktunya pada saat ini adalah 20 menit tuh ya, berarti 2 sama dengan 20 dibagi T setengah. Oh berarti waktu paruhnya itu adalah 10 menit. Baru ketemu waktu paruh tuh. Belum ketemu kalau 30 menit berapa tersisanya. Ya udah berarti kita kembali lagi ke persamaan baru lagi ya. Oh, kalau gitu NT sama dengan N0 gitu kan ya. Kali setengah pangkat waktunya 30 gitu kan ya. 30 dibagi waktu paruhnya yang sudah kita dapatkan tadi itu. Berarti NT sama dengan N0 kali setengah pangkat 3 gitu ya. Tolong dicek ya perhitungan Ibu ya, takutnya salah, nanti asik nulis salah ternyata. N0 kali setengah pangkat 3 itu 1/8 ya, jangan lupa ya, 1/8. Nah N0-nya apa informasinya? 120 gram, berarti NT-nya adalah 120 kali 1/8. Kalau kita bagi 4, 2 ya, kita bagi 4, 30. 30 bagi 2, 15. Berarti NT-nya adalah 15 gram, gitu. Sampai di bagian sini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Enggak jelas ya. Baik, sekarang yang terakhir ya. Finally. Suatu limbah nuklir memiliki waktu paruh 10 tahun. Bayangin limbah nuklir itu waktu paruhnya 10 tahun tuh. Waduh, lama sekali ya. Baik, ada yang lebih lama tuh ya. T setengah itu adalah 10 tahun gitu. Berapakah waktu yang diperlukan agar aktivitas limbah tersebut menjadi 1/8 mula-mula? Oh, berarti aktivitasnya itu menjadi 1/8 A0. Jadi aktivitas itu ya berbanding lurus dengan jumlah zat yang disimpan gitu maksudnya ya. Oh, yang ditanya apa sih waktunya berapa ini gitu loh ya. Nah, berarti ya persamaan peluruhan lagi gitu ya. Berarti AT sama dengan A0 kali setengah pangkat T per T setengah. Loh Bu, kok Ibu pakai AT sih Bu? Kan tadi pakai NT. Nggak masalah. Jadi AT itu adalah aktivitas peluruhan berbanding lurus dengan jumlah zat ya. Jadi A berbanding lurus dengan N, maksudnya seperti itu. Nah, AT berarti kita masukkan ini ya, berarti 1/8 A0 sama dengan A0 lalu dikali setengah pangkat T per waktu paruhnya ini 10 tahun ya, berarti per 10. Ingat dalam tahun loh itu ya. Lalu kita coret, kemudian 1/8 adalah setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat T per 10. Ingat, tidak boleh dicoret setengahnya, karena ini bukan asli coret-pencoret. Pakai logika ya, ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti logika itu, maka pangkatnya sama dengan, pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Jadi 3 sama dengan T per 10, berarti waktu yang diperlukan untuk menjadi 1/8 itu adalah 30 tahun. Ini dia jawabannya. Oke, para siswa, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan berkaitan dengan radioaktivitas. Agak panjang nih ya, sebenarnya saya keprek itu ya, menjadi demikian ringkas dalam waktu nggak sampai 1 jam. Silakan.